A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 32 Surah Sajdah ayat 18. Allah berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun ammal ladzina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun naru kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Sadaqallahu alaihi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita, wabil khusus nikmatnya iman dan Islam, dan juga nikmatnya sehat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah hari ini kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di majelis ta'lim, majelis ilmu yang insyaallah setiap manusia umat Islam yang beriman berkumpul di majelis ta'lim senantiasa berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan pada junjungan kita, suri tauladan kita semua, panutan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan juga semoga terlimpah pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya di mana saja berada yang turut dan taat kepada beliau, insyaallah di antaranya kita semua. Alhamdulillah, hari ini kembali kita hadir di majelis taklim menjalankan agenda rutinitas majelis taklim kita, yaitu mengkaji, mempelajari kitab suci Al-Quran setiap hari Sabtu jam 10. Alhamdulillah, mayoritas anggota majelis taklim hadir. Yang kebetulan berhalangan, semoga Allah Subhanahu wa taala beri kelancaran dalam urusannya. Yang kebetulan dalam kondisi kurang sehat, semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyehatkannya. Dan bagi kita yang memiliki kemampuan, kesempatan, kesehatan, alhamdulillah bisa hadir di majelis taklim ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan hanca rutin kita, prolog tentang 8 nama surga yang terkandung di dalam Al-Quran, yang sempat terhenti kemarin 1 minggu karena membahas tentang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pada minggu terdahulu kita membahas tentang surga Firdaus. Surga Firdaus ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari emas. Kemudian surga Aden yang sudah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala ciptakan surga Aden ini dari intan putih. Kemudian hari ini kita menjelaskan tentang surga Naim. Naim itu dari kata na'ama, ya, yaitu nikmat. Maka surga Naim ini adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Walaupun tentu semua surga adalah penuh dengan kenikmatan, tapi khusus di dalam surga Naim ini Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah Al-Qalam Allah berfirman, innalil muttaqina inda rabbihim jannatin naim. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka adalah jannatin naim, yaitu surga yang penuh kenikmatan. Maka surga Naim ini diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu kalau kita menjelaskan tentang takwa sangat lebar dan sangat luas. Tidak hanya terdiri dari 5 kata atau 5 huruf, ya, tetapi tentu takwa ini sangat luas dan lebar. Jika kita kaji, kita pelajari, salah satunya takwa itu adalah dari kata qawa. Qawa yakwi takwaan. Apa qawa? Takut, bermakna khauf, ya, takut. Jadi orang yang bertakwa itu di dalam dirinya ada rasa takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap perintah yang Allah berikan kepada manusia yang menginginkan menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang takut kepada Allah, tentunya kita senantiasa mematuhi semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah melarang, tentunya karena kita takut kepada Allah, setiap larangan yang Allah berikan kepada kita, kita juga mentaatinya, meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Itu salah satu makna dari kata takwa. Kemudian di dalam surah Luqman ayat 8, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, innal ladzina amanu wa amilus sholihat lahum jannatin naim.
Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan juga beramal soleh, lahum jannatin naim, maka bagi mereka pun surga yang penuh dengan kenikmatan yang disebutkan surga naim. Pak tadi yang bertakwa, sekarang yang beriman dan beramal soleh, karena tidak mungkin kita menjadi orang yang bertakwa tanpa amalan yang soleh, dan tidak mungkin menjadi orang yang bertakwa kalau kita tidak memiliki nilai keimanan. Jadi sangat selaras, setiap orang yang beriman kemudian beramal soleh, itu salah satunya adalah ciri-ciri tanda-tanda orang yang bertakwa. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah surga ma'wa, ya. Maka di dalam ayat tadi yang dibacakan surah Sajdah kita bahas, itu adalah yang disebut dengan surga ma'wa, ya. Ayat 18 yang tadi dibaca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasikon. Ini adalah pertanyaan yang tak perlu dijawab. Apakah mangkana mu'minan, orang-orang yang beriman, kamangkana fasikon, sama seperti orang yang fasik? Apakah orang yang beriman sama dengan orang yang fasik? Kata Allah, dijawab, la yastawun, mereka tidak akan sama. Allah yang bertanya, Allah yang menjawab. Artinya apa? Menjelaskan kepada kita bahwa perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang fasik itu sangat jauh berbeda, terutama kesudahannya. Kalau di dunia mungkin bisa kelihatan sama dari pandangan manusia, karena manusia mah serba terbatas, hanya dilihat dari segi, ya, jasadnya saja, keadaannya saja, tapi hati manusia tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Maka kata Allah menjelaskan, sesungguhnya orang yang beriman dan fasik itu la yastawun, tidak akan sama. Apa bedanya? Ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, falahum jannatul ma'wa, maka lahum bagi mereka jannatul ma'wa, yaitu surga al-ma'wa. Al-ma'wa itu apa artinya? Tempat tinggal, ya. Di sini kalau melihat peruntukannya sama, yaitu amanu wa amilus solihat, ya, yaitu diuntukkan bagi orang yang beriman. Jannatul ma'wa, nujulam bima kanu ya'malun, sebagai tempat tinggal, bima kanu ya'malun, terhadap atau bagi orang-orang yang mengerjakan amal soleh, ya, kanu ya'malun, yang mereka kerjakan. Karena diawali dengan wa amilus solihat, maka yang dikerjakan di sana adalah amal soleh. Wa amal ladzina fasaku, dan adapun orang-orang yang fasik, pama'wahum, maka tempat tinggal mereka annaru, api neraka. Kullama aradu, setiap kali aradu mereka menginginkan, penghuni neraka itu, ayakhruju, untuk keluar minha, dari neraka tersebut, u'idu biha, maka kemudian dikembalikan ke dalamnya. Ya, penghuni neraka mau keluar dari neraka, ya, maka Allah masukkan kembali ke dalam api neraka. Wakila, dan dikatakan kepada mereka, lahum, bagi mereka, dzuqu adzaban nar, dzuqu, rasakanlah oleh kalian, adzaban nar, siksaan api neraka, allazi kuntum bihi tukazzibun, yang dulu api neraka ini tukazzibun, kalian dustakan, tidak diyakini, tidak dipercaya bahwa adanya surga dan neraka, didustakan. Tetapi setelah terjadinya kiamat, kemudian kita berkumpul di padang mahsyar, barulah apa yang dulu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala
itu akan terbukti dengan jelas dan nyata. Ya. Kemudian di dalam surah An-Naji'at, yang jelas buah Naji'at surah 79, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut maqama rabbihim, kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa, kemudian dia menahan diri, 'anil hawa, dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan tempat kembali. Maksudnya adalah surga ma'wa. Ya. Di sini dijelaskan bahwa surga ma'wa adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir mirip dengan definisi takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada kelebihan, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan diperuntukkan bagi orang-orang yang bisa menahan hawa nafsu. Ya, tentu hawa nafsu ini hawa nafsu keburukan. Kalau hawa nafsu ini adalah fitrah manusia, mempunyai nafsu itu fitrah. Ya, punya keinginan itu fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu kesini dengan nafsu apa? Nafsu ingin ngaji. Ya, nafsu ingin thalabul ilmi, keinginan. Ya, tapi yang disebut di sini adalah wanahan nafsa 'anil hawa. Maksudnya menahan hawa nafsu keburukan, hawa nafsu yang menyeret, memerintahkan kepada kita untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, itu yang disebut wanahan nafsa 'anil hawa. Fa inna jannata hiyal ma'wa, maka baginya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mampu menahan hawa nafsu, ya, itu akan mendapatkan surga ma'wa. Yang selanjutnya adalah surga Darussalam, yang kelima. Ya, dalam surah Al-An'am ayat 127 Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Mereka disediakan Darussalam, ayat Al-An'am surah 6 ayat 127. Bagi mereka disediakan Darussalam, nama surganya, pada sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal yang soleh yang selalu mereka kerjakan. Hampir sama, ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang di dalam ayat lain, ya, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu-pintu yang engkau kehendaki, terbuka semuanya. Ya, dulu pernah dibahas. Surah Al-An'am ayat 127. Surga Darussalam ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari yakut merah, ya, sejenis batu-batuan. Kalau ma'wa, ya, dibuat dari jamrud hijau. Wah, indah, Bu. Jamrud hijau, batu lagi jamrud hijau mah bagus. Ya. Artinya setiap surga yang Allah ciptakan itu diciptakan dari berbagai macam keindahan. Dari emas, dari perak putih, dari batu jamrud, ya. Kemudian ini dari permata putih, ya. Yang ke-6, ya, Bu, ya. Yang ke-6 adalah Darul Muqammah. Surga Darul Muqammah Allah ciptakan dari permata putih. Di dalam surah Fatir ayat 34-35 Allah berfirman, wa qalu alhamdulillahillazi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurus syakur alladzi ahallana darul maqamati minal fadlihi la massuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lugubun. Fatir ayat 34
dan 35. Tahu Bu surat Fatihah ayat keberapa? Surat keberapa? 35. Nah, ayat 34 dan 35 itu menjelaskan tentang surga Darul Muqamah. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Nah, ini bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut Darul Muqamah itu adalah tempat yang kekal, ya, penuh dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang selanjutnya adalah surga Al-Maqamul. Dicatat mangga, surga Al-Maqamul Allah ciptakan dari emas, ya. Calon penghuninya adalah orang-orang yang sangat beriman atau muttaqin, yaitu orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau calon penghuninya hampir sama semua. Innal muttaqina fi maqami amin, yaitu surah Ad-Dukhan surah 51. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Jadi arti dari surga Al-Maqamul itu adalah surga yang aman, ya. Surah Ad-Dukhan ayat 51. Catat aja dulu Bu, nanti kita dilihat. Yang selanjutnya adalah surga Khuldi. Khuldi, surga yang kekal. Surga Khuldi Allah ciptakan dari marjan merah. Lain marjan minuman diurang tapi Bu. Marjan merah dan marjan kuning. Calon penghuninya adalah orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Surah Al-Furqan ayat 15, surah 25. Katakanlah, apa ajab yang demikian itukah yang baik atau surga yang kekal? Nah, artinya surga Khuldi itu adalah surga yang kekal, yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Surah Al-Furqan ayat 15, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada intinya setiap surga yang Allah siapkan itu adalah bagi orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Terlepas tingkatannya, itu adalah tergantung sejauh mana amal soleh yang kita lakukan selama hidup di dunia. Bagi orang yang beriman, kok Pak beda? Karena keimanan manusia tidak sama, pasti berbeda-beda. Maka peruntukan dan pahalanya pun berbeda. Bagi kita tentu harus mempersiapkan, ya. Kita harus punya salah satu tiket untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya kita bermimpi atau berasa, berharap, menginginkan masuk ke dalam surga, tapi tiket untuk masuknya tidak digenggam. Ada penjaga surga lain dulu orang tuh, malaikat Ridwan. Aki lain, ini lain. Ya, wa komo jauh, ya. Pangigi acan. Ya. Artinya apa? Artinya kita sendiri yang harus mempersiapkan tiketnya. Apa tiketnya? Amal soleh. Mudah-mudahan salah satu amal soleh yang hari ini sedang kita laksanakan, sedang kita kerjakan, yaitu hadir di majelis taklim, yang menjadi kewajiban bagi kita. Yang pertama, wajibnya menuntut ilmu, itu amal soleh. Yang kedua, wajibnya membaca Al-Quran, itu amal soleh. Yang selanjutnya, mentadaburi Al-Quran, itu juga kewajiban bagi kita, itu adalah amal soleh. Yang selanjutnya, kita di sini bersilaturahim, menguatkan tali ukhuwah Islamiyah, itu kewajiban bagi kita. Maka ini juga amal soleh. Nah, mudah-mudahan adanya majelis taklim
di rumah tahfiz Quran Ibnu Abbas ini menjadi wasilah kita memiliki tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita luncurkan program Jumat Berkah. Bagi yang memiliki rezeki yang sedang terbuka lebar, monggo silakan. Tetapi bagi yang hari ini mudah pas-pasan, tidak usah memaksakan. Menjadi salah satu penyampai doa saja terhadap kelancaran umat-umat Islam yang hari ini sedang diluaskan rezekinya, itu pun amal soleh. Mudah-mudahan dengan turunnya Jumat Berkah yang kita usahakan kepada santri-santri penghafal Quran sementara ini, nanti kalau kita share punya donatur tetap bisa kita lebih luas berbagi dengan yatim, duafa. Ini harus kita terus jalankan, ya, dengan keterbatasan yang kita miliki. Tidak usah berkecil hati. Dengan kemampuan yang hari ini kita belum mampu, jangan berkecil hati. Tetapi insya Allah Jumat Berkah ini menjadi salah satu wasilah untuk kebaikan kita semua. Tetap berikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap rencana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa Allah berikan kemudahan. Bantu share oleh ibu-ibu adanya Jumat Berkah. Siapa tahu ibu punya grup. Di grup itu ada orang yang kaya raya, yang tidak nanggung-nanggung, Bu, seperti di Ataqwa. Ya, kalau ada orang yang memang sedang rezekinya luas, sabulanan tajil teh di drop ku anjeunna nyalira, dan memang rezekina keur luas. Program Jumat Berkah terus dukung. Yang belum memiliki rezeki tidak usah berkata hati, tetap semangat hadir di majelis taklim, karena ini bukan untuk mempermalukan kita semua, tetapi untuk berbagi dengan santri-santri kita semua. Santri penghafal Quran memiliki tenaga dengan makanan ibu-ibu yang diimpakkan, maka ibu-ibu mendapatkan pahala kebaikan jariah dari anak soleha yang membaca Al-Quran. Keberkahan akan turun kepada kita tatkala kita mampu, ya, berbagi, menginfakkan sebagian rezeki kita. Shadaqallahul adzim.